warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Arwini dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah Pendidikan Multikultural. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membagikan pengalaman saya dari salah satu tempat bersejarah di Makassar, yaitu di Benteng Rotterdam. Sejarah Benteng Rotterdam. Nah, Benteng Rotterdam adalah salah satu peninggalan bersejarah yang penting terletak di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Nah, benteng ini awalnya dibangun oleh kerajaan Guatalo sekitar tahun 1545 dan saat itu dikenal dengan nama Benteng Ujung Pandang. Benteng ini memiliki bentuk yang unik, yaitu menyerupai penyu yang menghadap ke laut. Penyu dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan, ketahanan, dan kemampuan hidup di dunia darat dan laut. Filosofi ini mencerminkan kejayaan kerajaan Goa sebagai kekuatan besar maritim di wilayah timur Indonesia. Namun, sejarah berubah ketika bangsa Belanda datang pada tahun 1967 setelah terjadinya perang antara kerajaan Goa dan VOC, dan ditandatanganilah perjanjian Bunggaya, di mana di dalam perjanjian Bunggaya itu berisi apabila kerajaan Goa kalah harus menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa benteng ini dikatakan dengan Benteng Rotterdam? Setelah benteng ini dikuasai oleh VOC, namanya diganti menjadi Benteng Rotterdam. Nama ini diambil dari nama kota kelahiran tokoh VOC yang memimpin penaklukan Makassar. Ia berasal dari kota Rotterdam di Belanda, dan untuk menghormati tempat asalnya benteng ini diberi nama tersebut. Nah, setelah tadi saya menjelaskan sejarah dari Benteng Rotterdam ini dan mengapa benteng ini dikatakan sebagai Benteng Rotterdam, di sini saya akan menjelaskan lagi hal yang paling menarik menurut saya dari Benteng Rotterdam ini. Dari semua hal menarik yang saya temui di Benteng Rotterdam, yang paling berkesan adalah lukisan karya Zainal Beta. Ia adalah seniman lokal yang menggunakan tanah liat alami sebagai media lukis. Warna dan teksturnya terlihat sangat sederhana, tapi justru disitulah keunikannya. Saya juga berkesempatan bertemu langsung dengan Zainal Beta. Beliau menjelaskan bahwa karyanya adalah simbol keterikatan manusia dengan tanah, alam, dan sejarah lokal. Tanah liat dipilih karena mengingatkan kita bahwa kita itu berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali ke tanah. Karya Zainal Beta menjadi salah satu yang paling terkenal di benteng ini karena tekniknya yang tidak biasa dan pesan mendalam tentang identitas dan budaya lokal. Bagi saya pribadi, karya ini menjadi bukti bahwa sejarah bisa dihidupkan kembali. Itulah tadi video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan billahi bistabil haq, bistabilatul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.